Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Delia Martika, NIM 12103193041 dari kelompok 6 mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Informasi dalam Pembuatan Kebijakan Publik. Baik, poin pertama adalah informasi. Jadi biasanya orang mengartikan data dan informasi itu sama. Mengenai perbedaan data dan informasi, beberapa ahli mengemukakan bahwa data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses pembuatan keputusan. Biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pembuatan keputusan. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Kemudian pengertian sistem informasi menurut John Nash, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam waktu yang sama. Aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya yang digunakan untuk mengolah transaksi. Akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Jadi di sini dapat diambil sebuah garis besar berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan, saya utarakan. Semua hal tersebut mengarah pada sebuah cara memberikan informasi yang baik dan benar. Informasi yang diberikan memang tidak selalu benar, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini membuat banyak orang yang dengan mudahnya mendapatkan dan menyebarkan sumber dari berbagai sumber yang belum tentu kebenarannya, seolah-olah masyarakat sudah bisa menjadi wartawan untuk orang di sekelilingnya, seperti penyebaran hoax, seperti itulah. Kejadian ini tentu memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Salah satunya informasi disebarkan lebih cepat dan merata. Mengenai penggunaan informasi dalam kebijakan dalam topik ini tertentu merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan kebijakan negara maupun daerah. Mengapa informasi harus disampaikan oleh pemerintah? Tentu saja agar tidak terjadi salah paham antara masyarakat kepada pemerintah. Seringkali terlihat di lingkungan masyarakat turun ke jalan dan melakukan orasi serta demo menolak kebijakan yang dibuat pemerintah. Banyak ya orang yang ikut kegiatan tersebut padahal tidak mengerti apa yang dimaksud kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kesannya kayak ikut-ikut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Nasa dengan NIM 12110393043, anggota kelompok 6, akan menjelaskan pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan merupakan suatu prinsip tindakan yang diajukan oleh pemerintah, organisasi, partai, atau individu. Adapun pengertian kebijakan publik menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Leo Agustino, kebijakan publik ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan, kesulitan, dan kemungkinan-kemungkinan kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian yang kedua dari William N. Dunn, kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Dalam perumusan atau pembuatan kebijakan, diperlukan informasi yang berasal dari data yang telah diolah.
Adapun pemerintah ingin merumuskan atau membuat kebijakan ekonomi, maka diperlukan informasi tentang sektor-sektor yang potensial dapat memanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki, NIM 12103193084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 bab kedua. Pada dasarnya, Indonesia lebih menggunakan prinsip-prinsip perubahan kehidupan dalam pembuatan kebijakan. Dalam membuat kebijakan, pemerintah memperhatikan berbagai faktor dan risiko yang akan dialami ketika kebijakan ini dibuat dan diterapkan dalam keseharian masyarakat. Pemerintah tentunya menggunakan beberapa metode dan model yang tidak dibuat oleh sembarang orang, melainkan memang orang yang benar ahli dalam bidangnya agar kebijakan dapat menjadikan kehidupan masyarakat hidup lebih baik. Model kebijakan adalah referensi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti halnya masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah. Model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artifisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan, kesejahteraan, dan kejahatan. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika. Fungsi utama model adalah untuk mempermudah kita menerangkan suatu benda atau konsep. Untuk mempermudah dalam menjelaskan gedung pasar, pemerintah, partisipasi, atau kesejahteraan, tentunya diperlukan model, benda, dan konsep di atas. Tidak mungkin kita bawa kemana-mana, kita hanya dapat membawa benda atau konsep tersebut dalam bentuk model. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah Indonesia selalu melihatkan keadaan Indonesia dari berbagai sisi dan faktor kehidupan, baik itu pangan, ekonomi, transportasi, dan lain-lain. Tentu saja hal tersebut dipikirkan secara matang dan tidak terburu-buru. Dalam menerapkan sebuah kebijakan, di sisi lain, pemerintah daerah juga diajak untuk membuat kebijakan dalam lingkup yang lebih kecil. Hal ini diakibatkan sebagai daerah di Indonesia memiliki pola kehidupan dan gaya hidup yang berbeda-beda dengan daerah lain. Jadi pemerintah pusatnya hanya membuat garis besar mengenai kebijakan pusat dan akan disesuaikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dengan begitu, pemerintah pusat berharap pembangunan dan pemanfaatan kebijakan akan lebih teratur dan tersebar dengan rata, dan diharapkan pemerintah daerah segera memberitahu jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.